Assalamualaikum, halo teman-teman, masih bersama saya, ibu-ibu yang mengambil pendidikan lanjutan atau penyambungan perkuliahan S1 Pendidikan Anak Usia Dini di Stay Darul Hikmah Maulabo. Ini adalah minggu kedua perkuliahan yang akan saya lalui selama 3 hari ke depan. Trip kali ini adalah sebuah cerita yang panjang dengan keseruan menjalani pendidikan lanjut sambil membawa si kecil. Nah, apa saja keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya ya. Wah, belum apa-apa, keseruan pertama sudah dimulai. Seperti biasa, saya mengendarai mobil sewa L300 dalam perjalanan menuju kota Melabuh. Dan ini dia rupanya mobil L300 yang saya tumpangi mengalami kekeringan air radiatornya yang menyebabkan mesin mobil menjadi sangat panas. Padahal perjalanan kami baru saja memasuki wilayah pegunungan yang sering disebut banyak orang dengan pegunungan Trans. Akhirnya Pak supir pun menyuruh kami penumpangnya untuk turun. Sementara Pak supir dan bapak-bapak memperbaiki mobil, kami pun para ibu-ibu menunggu di pinggir jalan sambil bercerita banyak hal. Seperti inilah suka duka atau resiko ketika kita menaiki mobil sewa L300. Kadang-kadang hal tak terduga seperti mobil mogok tiba-tiba di tengah jalan itu menjadi hal yang sudah biasa ya. Hari ini kebetulan hari Jumat dan bertepatan pula juga dengan waktu sholat Jumat, jadi suasana di jalan sangat sepi dan hanya ada beberapa mobil saja yang lewat. Mobil kali ini mogok tepat di Gunung Kelambu, jadi di sekitar sini sama sekali tidak ada rumah penduduk. Dari situ Pak supir meminta bekal air mineral yang kami bawa untuk mengisi mesin radiatornya. Setelah beberapa waktu diperbaiki, akhirnya mobilnya pun bisa kembali menyala. Kami pun disuruh masuk kembali ke dalam mobil untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Melabuh. Kabupaten tempat tinggal saya adalah Kabupaten Nagan Raya dengan ibu kotanya Sukamakmur. Dan sebagian besar wilayah Nagan Raya terdapat banyak perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jadi sepanjang perjalanan dari kecamatan tempat saya sampai ke kota Sukamakmur akan kita dapati banyak kebun dengan tanaman kelapa sawit. Ada perkebunan milik perusahaan dan ada pula perkebunan milik rakyat. Ketika waktu saya kecil dulu, pegunungan Trans ini masih banyak ditumbuhi hutan-hutan dan semak belukar. Berbeda sekali dengan saat ini, di mana hampir keseluruhan wilayahnya ditanami oleh perkebunan kelapa sawit. Medan perjalanan antara kecamatan saya menuju ke Sukamakmur ditempuh kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 30 menit. Dan dari Sukamakmur atau kota Simpangpet menuju ke kota Melabuh antara 30 sampai 45 menit. Perjalanan di pegunungan Trans yang lumayan ekstrim dan panjang ini sangat membuat para penumpang L300 tidak nyaman, dan bisa saja sebagian dari mereka yang mempunyai masalah dengan mabuk darat, maka tidak jarang akan mengalami rasa pusing atau muntah-muntah. Namun alhamdulillah bagi saya dan si kecil sama sekali tidak pernah mengalami masalah mabuk darat. Itu mungkin karena sejak kecil
Bagi saya perjalanan menggunakan L300 sudah menjadi bagian dari hidup saya. Hampir setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kami bersama keluarga melakukan perjalanan yang panjang ini dari kecamatan tempat saya tinggal menuju ke kota Melabuh. Itu dikarenakan keluarga besar dari mama saya adalah orang asli dari kota Melabuh. Alhamdulillah perjalanan kali ini adik Kenes masih santai dan nyaman, seolah-olah dia begitu menikmati mengendarai L300 ini. Tidak terasa setengah dari perjalanan sudah kita lalui dan masih juga kita dapati pohon-pohon kelapa sawit yang berjajar di kiri dan kanan dari jalan utama jalur lintas kabupaten ini. Selain jalur lintas antar kabupaten, jalan ini juga merupakan jalur lintas utama antar provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Kondisi jalur lintas antar provinsi ini sudah sangat baik, terlihat dari jalan yang luas dan rambu-rambu jalan yang sudah sesuai standar nasional. Alhamdulillah kali ini adik Kenes sudah tertidur pulas karena memang perjalanan yang sangat panjang ini membuatnya menjadi agak bosan, dan bersyukurnya adik Kenes tidak tantrum di jalan. Jadi saya pun enjoy melakukan perjalanan ini. Saat ini kita sudah memasuki kota Simpangpet. Kota Simpangpet adalah kota tua dari ibu kota Kabupaten Nagan Raya yang saat ini diganti dengan kota Sukamakmur. Namun karena keberadaan kota Simpangpet tepat di antara jalan lintas provinsi ini, maka kota Simpangpet menjadi ikon tersendiri bagi Kabupaten Nagan Raya. Ikon menarik lainnya dari Kabupaten Nagan Raya adalah adanya PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, yang lokasi pembangunannya itu di antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat. PLTU ini merupakan pembangkit listrik yang terbesar yang menjadi pemasok utama bagi kebutuhan listrik di Sumatera bagian barat. Tidak terasa tiba juga kita di kota Melabuh. Pada saat ini kita akan menurunkan penumpang yang pertama menuju ke komplek kampus UTU atau Universitas Tengku Umar. Keberadaan kampus UTU dan beberapa kampus lainnya termasuk kampus T Darul Hikmah sebenarnya tidak berada di tengah kota Melabuh. Akan tetapi kampus-kampus ini berada di pinggiran dari kota Melabuh. Jadi di sini tidak banyak kita lihat bangunan bertingkat layaknya di perkotaan. Alhamdulillah adik Kenes pun sudah terbangun dari tidurnya dan tidak lama lagi kita akan sampai juga di kampus T Darul Hikmah. Turun dari mobil L300, kita langsung menuju ke dalam kampus.
Dan langsung saja kita akan masuk ke jam pertama perkuliahan di hari ini. Kampus ini terintegrasi dari mulai tingkat taman kanak-kanak, tingkat MI, MSen, dan aliyah. Semuanya tergabung menjadi satu kompleks. Dan terlihat teman-teman mahasiswa sudah mulai berkumpul. Langsung saja kita akan memasuki ke ruang kelas di jam pertama ini. Sambil menunggu dosen masuk, kami bersama adik kenes nyemil-nyemil dulu karena tadi habis dari perjalanan jauh. Dan inilah kesempatan untuk kita istirahat sebentar ya. Akhirnya dosennya pun masuk juga dan perkuliahan untuk mata kuliah Ulumul Quran dimulai. Mata kuliah ini adalah gabungan dari jurusan pendidikan anak usia dini dan jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi dalam satu kelas penuh sekali mahasiswanya. Setelah mengikuti pelajaran sekitar 1 jam lebih, selesai juga perkuliahan pada jam pertama kali ini. Dilanjut dengan istirahat sebentar untuk melaksanakan sholat asar. Kesempatan istirahat ini saya gunakan untuk masuk ke perpustakaan karena ada beberapa buku yang perlu saya pinjam untuk menambah referensi pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan anak usia dini. Kemudian kami langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat asar. Adik kenes pun terlihat senang dan antusias sekali diajak oleh mama ke masjid. Selesai sholat asar, kami istirahat dulu beberapa saat di balai untuk kemudian menunggu perkuliahan di jam kedua. Inilah suasana kampus T Darul Hikmah di sore hari. Sesaat kami istirahat di balai bersama ibu-ibu mahasiswa yang lain yang nanti juga akan mengikuti perkuliahan di jam kedua. Kemudian perkuliahan di jam kedua pun dimulai lagi. Di sini saya mengambil mata kuliah khusus di semester 3 karena pada mata kuliah di semester 1 tidak banyak lagi mata kuliah yang perlu saya tempuh. Jadi untuk memenuhi 24 SKS semester ini, saya diharuskan mengambil mata kuliah di semester ganjil lainnya. Alhasil ada 3 mata kuliah yang saya ambil yang sebenarnya diperuntukkan untuk semester 3. Lihat kondisi mahasiswanya. Mana mahasiswanya banyak di sini? Demikianlah keseruan perkuliahan sore ini bersama Baby Kenes. Tiba saatnya kita pulang dan bersama teman yang searah dengan tempat kos-kosan, saya ikut nebeng untuk kemudian saya menginap 2 malam di sana. Dan ini saya sudah tiba di tempat kos-kosan. Sebelum kita masuk, kita mau duduk dulu santai di luar. Dan inilah kondisinya rumah kos-kosan yang sederhana yang saya bersama teman-teman menginap di akhir pekan. Setelah
Selesai mandi dan sholat maghrib, saatnya kita makan malam ditemani adik Kenes. Pada saat ini saya membawa bekal dari rumah, nasi bungkus, telur ceplok, dan ikan. Ini sudah cukup untuk makan malam kita malam ini. Selesai makan, saya ajak adik Kenes untuk beli beberapa snack yang diminta oleh si baby Kenes di warung terdekat tempat kos-kosan kami. Sabar ya. Pinggir nak. Saatnya istirahat untuk malam ini, dan besok lagi kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Adik Kenes sudah terlelap banget ya. Dan sampai juga kita di hari kedua, yaitu hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Ini adalah hari kedua di perkuliahan minggu ini. Adik Kenes sudah mandi dan sudah siap-siap mau berangkat ke kampus juga. Sesudah sarapan pagi dan berkemas-kemas, kami pun sedikit istirahat sebentar juga karena perkuliahan pada hari ini sama seperti hari kemarin, yaitu dilaksanakan sesudah sholat zuhur. Ini saatnya kita berkemas-kemas dan mendandani juga sedikit adik Kenes karena dia juga pengen cantik seperti mamanya. Alhamdulillah ya, sampai hari kedua ini adik Kenes masih happy dan masih mau menjalankan rutinitas ikut perkuliahan mamanya dengan baik dan senang hati. Saatnya kita berpamitan dengan teman-teman kos yang lain, dan kebetulan ada adik kos yang nggak mau kita jalan kaki karena memang jarak kos dan kampus itu lumayan jauh. Jadi adik yang baik hati mau mengantarkan kita ke kampus. Alhamdulillah akhirnya tiba juga kami di kampus T Darul Hikmah. Dan sebelum masuk perkuliahan, saya bertemu dengan teman-teman yang sedang makan dan ngobrol di kantin. Jadi saya langsung aja bergabung untuk mengetahui informasi-informasi seputar perkuliahan hari ini. Perkuliahan pada jam pertama di hari Sabtu ini, saya akan mengambil mata kuliah Ulumul Hadis, dan di jam kedua adalah mata kuliah pengantar ilmu pendidikan anak usia dini. Sepertinya kedua dosen di mata kuliah ini ada, jadi kita langsung saja menuju ke dalam kampus. Bersama teman-teman lain langsung kami menuju ke kelas di mana dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis sudah menunggu. Iya Kak, nggak apa-apa, jalan sendiri, dia malu ya. Saya sampai ke sana, tak lupa aja. Tiga bulan seperti itu di Alumni dan di pertama nggak apa-apa lagi saya santai aja. Tiga kali beri ada referendum.
Kamu di mana pun walaupun tadi anak pun karena ada lebih kontrak kepada yang begitu. Ya ini bu kami mulai kecil-kecil. Waktu referendum saya nggak ada di Aceh di Medan. Di Medan apa kata orang Medan? Wah Aceh sudah merdeka. Aceh tadi nggak ada TV kata itu nggak ada rumah sakit ini malah. Ketika bahwa kita duduk di merdeka. Ini baru mereka berkata di merdeka. Yang batal. Katanya tadi Alhamdulillah, tiba waktu asar, perkuliahan Ulumul Hadis pun selesai sudah, dan saatnya kita turun ke bawah untuk istirahat dan sholat asar. Lanjut di mata kuliah jam kedua, dan sampai selesai di jam kedua kita langsung pulang ke rumah. Lagi-lagi rasa syukur yang tak terhingga karena perkuliahan hari kedua di minggu kedua ini berjalan dengan lancar, dan adik Kenes happy dan senang sekali ikut perkuliahan bersama mama. Selesai perkuliahan sore ini, saya langsung menumpang ke salah satu teman yang searah dengan rumah kos-kosan. Dan namun sebelum masuk ke rumah, saya pun membeli dulu nasi untuk makan malam dan sedikit snack juga air minum untuk keperluan kami di rumah kos-kosan. Untuk makan malam kali ini saya memilih untuk membeli nasi soto, jadi pengen makan yang panas dan seger-seger karena pastinya adik Kenes juga pengen ganti menu dari yang nasi, sayur dan ikan, pengen yang lebih seger-seger ya. Kebetulan di deket rumah kos-kosan ada penjual nasi soto Padang. Setelah sedikit belanja-belanja, lanjut kita menuju ke rumah kos-kosan dengan berjalan kaki karena tidak jauh lagi. Dan ini kita sudah tiba di dekat rumah kos-kosan. Ada banyak anak-anak yang bermain di sore hari ini. Sayangnya kena bola nanti sini. Sampai di rumah kos-kosan kita langsung masuk. Ups, rupanya saya lupa menutup pintu gerbang ya. Dan saatnya lah kita istirahat, mandi-mandi dan sholat asar. Seperti biasa, adik Kenes menikmati snack-snack kesukaannya. Nah, saatnya makan malam setelah tadi mandi-mandi, kemudian sholat maghrib, lanjut kita makan malam. Ini adik Kenes masih tetap ceria dan bugar setelah mandi. Oke, teman-teman, kita makan dulu ya. Mau nggak? Pakai sendok. Nih ya. Ini. Ya sayang. Panas. Ini nasi soto daging sapi, aromanya sangat kuat sekali dan juga masih panas ya. Jadi adik Kenes lahap sekali makannya.
enak, hebat, mantap, pintar. Nah, pintar, udah makan terus habisin. Alhamdulillah hari kedua ini berjalan dengan lancar dan kita istirahat kembali di rumah kos-kosan yang sederhana ini. Bismillah. Makan coklat. Enaknya. Sampai juga kita di hari ketiga Ahad 24 September tahun 2023. Lagi-lagi kita sebelum berangkat ke kampus kita persiapkan dulu segala sesuatunya. Pagi hari ini saya mengemasi semua keperluan dan perlengkapan baik itu barang-barang bawaan saya karena saya pada sore hari nanti tidak kembali lagi ke kos-kosan ini, akan tetapi saya akan kembali ke Nagan Raya. Lagi-lagi dengan diantar oleh adik kos yang baik hati, kami pun langsung meluncur ke kampus T Darul Hikmah. Cuaca pagi ini terlihat mendung-mendung, seolah-olah hujan akan kembali turun. Memang pada beberapa hari terakhir, wilayah Nagan Raya dan Aceh Barat selalu diguyur hujan. Di pagi Ahad ini kelihatan kota Melabuh masih sepi karena memang ini adalah hari libur. Tepat jam 8 kami tiba di kampus T Darul Hikmah dan saya langsung menuju ke kantin untuk sarapan pagi. Adik Kenes kelihatan mulai agak rewel, mungkin sudah mulai terasa lapar ya. Dan kali ini kita sarapan pagi dengan nasi bungkus lauk telur. Usai sarapan pagi, saya langsung menuju ke balai sambil menunggu teman-teman yang lain dan menunggu jam perkuliahan pertama. Dan rupanya teman-teman lain sudah masuk ke dalam kelas ya. Saya terlambat. Jadi langsung saja dengan menggendong adik Kenes, saya menuju ke dalam kelas yang ada di lantai atas. Kita naik ke atas. Atas yang sekolah lagi. Langsung saja saya masuk ke kelas jam pertama perkuliahan bahasa Inggris. Seru sekali perkuliahan ini karena dosen yang mengampu pelajaran bahasa Inggris sangatlah humoris banget. Jadi perkuliahan bahasa Inggris ini mengalir dengan suasana lucu dan hangat antara mahasiswa dan dosennya. Namun di tengah perkuliahan kali ini rupanya adik Kenes mulai bete alias bosan. Jadilah kami keluar dari kelas untuk menghibur baby Kenes. Sebenarnya saya tidak mendapatkan lagi mata kuliah bahasa Inggris, akan tetapi karena di jam pertama saya kosong, maka saya sempatkan untuk masuk dan mengikuti perkuliahan kali ini. Ya, hitung-hitung untuk mengasah kembali pengetahuan tentang bahasa Inggris saya.
Muna, hana pasang ka semester le. Kanya kan ada atas semester le. Hai, Bu ya. Ngantuk, Bu. Rebel. Enggak juga. Ya gede lah. Video, kasih nampak sama ayahnya. Alhamdulillah perkuliahan di jam pertama berlalu dengan baik dan sebentar kita istirahat di balai sambil menunggu perkuliahan di jam kedua. Lanjut masuk lagi di jam kedua ini mata kuliah minat dan bakat anak usia dini. Bersama ibu dosen kami banyak mengobrol dan sharing seputar ibu-ibu guru yang mengajar sambil kuliah, atau sebaliknya yang bagi adik-adik di kelas reguler maka mereka adalah kuliah sambil mengajar. Menghadapi murid-murid di pendidikan anak usia dini dan juga segudang permasalahannya. Juga dengan honor yang tak seberapa, tapi kami masih semangat untuk tetap menjadi guru bagi anak usia dini. Rasa salut dan semangat diberikan oleh ibu dosen bahwa jalan yang kami ambil ini adalah besar sekali pahalanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang mengingat kerja-kerja di taman kanak-kanak tidaklah sebanding dengan honor atau gaji yang kita terima. Beliau berpesan agar kami pantang menyerah dan masih ada harapan. Semoga ke depannya pihak-pihak terkait akan melihat pengorbanan yang tulus dan all out menjadi pengasuh juga pendidik di taman kanak-kanak. Demikianlah mata kuliah minat dan bakat anak usia dini selesai sudah. Lanjut ke jam pelajaran ketiga mata kuliah bahasa Arab. Pada mata kuliah bahasa Arab ini Bapak dosennya masih sangat muda dan menyampaikan pelajaran dengan penuh semangat dan antusias. Kelas ini adalah gabungan antara dua jurusan, yakni jurusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan bahasa Arab. Jadi kelas lumayan agak penuh dan ramai. Bersama teman-teman lain, saya pun naik ke lantai atas untuk mengikuti perkuliahan ini. Namun kelihatannya kali ini adik Kenes sudah mulai kelihatan agak bete banget. Mungkin dia merasa sudah ngantuk berat ya, karena ini sudah siang dan saatnya istirahat siang untuknya. Sebelum dosen masuk ke kelas, saya mencoba menghibur dengan berbagai cara agar adik Kenes masih bisa bertahan di jam kuliah ketiga ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga perkuliahan bahasa Arab kali ini dan kami pun turun kembali ke bawah. Tangga, turun tangga. Kali ini istirahat, makan siang, dan sholat zuhur. Alhamdulillah adik Kenes masih bisa dikondisikan walaupun sebenarnya udah sangat-sangat bosan. Lumayan tadi sempat tidur sebentar di pangkuan mama dan sepertinya ini sudah mulai agak segar-segar juga sedikit. Kali ini masih makan siang dengan nasi kantin ala kadarnya, ala-ala anak pondok pesantren, ditemenin kerupuk makaroni pedas kesukaan adik Kenes.
Selesai makan siang, lanjut ke perkuliahan di jam berikutnya, yaitu jam keempat adalah mata kuliah baca tulis Al-Quran. Dan di jam ini adik kenes rupanya kembali bete, jadi saya harus izin keluar untuk menenangkan adik kenes. Pada kesempatan kali ini ada salah satu kelompok yang sedang mempresentasikan makalahnya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga perkuliahan pada hari ini. Dan di jam terakhir rupanya Pak dosennya tidak datang. Jadi kami semuanya para ibu-ibu mahasiswa segera meninggalkan kampus untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Saya dengan salah satu teman ikut nebeng untuk keluar dari lingkungan kampus menuju ke pinggir jalan raya untuk kemudian saya menunggu travel L300 yang akan membawa kami ke Nagan Raya. Alhamdulillah setelah menunggu agak lama, akhirnya ada juga mobil travel L300 yang bisa kita tumpangi pada sore hari ini. Rupanya kali ini adik kenes kembali mengantuk, jadi akhirnya kita timang-timang sampai dia kembali tertidur pulas. Kondisi mobil masih ada bangku yang kosong, jadi Pak supir masih menerima penumpang lainnya. Akhirnya sampai juga kita di pertokoan kota Simpang Pet, dan ini adalah Masjid Agung dari kota Simpang Pet. Kota Simpang Pet ini memiliki ciri khas para penjual buah yang mangkal di pinggir jalan sepanjang bundaran dari Simpang 4 di kota Simpang Pet ini. Para penjual buah ini sangatlah unik dan identik banget dengan kota Simpang Pet. Inilah merupakan kota tua dari ibu kota Kabupaten Nagan Raya yang pada saat ini sudah diganti oleh kota Sukamakmur yang letaknya agak lebih jauh dari kota Simpang Pet ini. Jarak tempuh antara kota Melabuh dan tempat tinggal kami ditempuh antara 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan. Beginilah keseruan naik travel mobil L300 yang menjadi satu-satunya angkutan utama di kota kabupaten kami ini. Di sepanjang perjalanan kita akan mendapati
Pemandangan kebun kelapa sawit. Ada lahan perkebunan yang baru dibuka dan ada pula lahan perkebunan yang sudah dengan pohon yang menjulang tinggi. Akhirnya menjelang maghrib tiba juga kita di kota kecamatan tempat kami tinggal. Dan ini adalah salah satu sekolah terfavorit yang ada di kecamatan kita. Satu persatu penumpang di kendaraan ini mulai diturunkan. Adik Kenes sudah bangun tidur dan kelihatan ceria kembali. Saatnya kami menuju ke kota Alubili yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Darul Makmur, yang merupakan tempat tinggal kami. Ini adalah salah satu sungai terbesar yang ada di kecamatan kami. Nama sungai ini adalah Sungai Lami yang memisahkan dua desa di antaranya. Hari sudah mulai gelap dan tiba waktunya waktu maghrib. Kami adalah penumpang terakhir di mobil L300 ini, dan sebentar lagi kita akan sampai di tempat tinggal kita. Oke teman-teman, sekian dulu cerita panjang dari vlog saya kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Sekian dulu, wassalamualaikum, bye bye.